kami dengan berkat-Mu. Tenangkan jiwa kami, jadikan hati kami sebagai lahan yang telah disuburkan oleh Allah sendiri. Sapalah kami dengan kebenaran-Mu, teguhkan iman percaya kami. Nasihatilah kami dan kuatkan iman percaya kami. Kirim Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 hingga 18. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku datang mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidupnya. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi saudara. Selamat Paskah. Hari ini kita akan memikirkan tema ada di dalam buku acara saudara, The Promise, memastikan memiliki hidup abadi. Sebuah tema yang tidak mudah untuk kita bahas saudara. Memastikan memiliki, ya, memastikanku memiliki hidup abadi. Saudara, perhatikan kata-kata yang disampaikan Yesus kepada Maria Magdalena di dalam ayat yang ke-17 di bagian akhir. Yesus berkata apa? Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Menarik sekali saudara, setelah bangkit dari kubur, Yesus mengatakan dia akan pergi. Lebih tepatnya sih pulang sebetulnya, ya. Pergi dan pulang saudara bisa bedakan tidak? Orang Kristen seringkali kalau sudah meninggal buat pengumuman di koran itu, ya, pulang ke rumah Bapa di surga. Sepertinya agak sedikit problem loh kalau sebut pulang, ya. Pulang bahasa Indonesia agak bagus, ya. Pulang artinya kita kembali ke tempat asal kita atau pulang ke rumah tempat tinggal kita. Saya lahir Singkawang saudara, umur 4 sudah pindah. Kalau besok saya ke Singkawang, saya bilang saya pulang ke Singkawang, orang-orang tidak keberatan. Anda gak keberatan kan saya bilang saya pulang Singkawang? Saya pernah 4 tahun di Bandung, saya bukan lahir di Bandung. Kalau saya sebentar lagi saya berkata, saya akan pulang ke Bandung. Hah? Indonesia Anda bermasalah. Apakah kita berasal dari surga? Saya tidak tahu saudara. Kalau kita berasal dari surga, ketika kita mati, kita pasang di kompas, pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara, Tuhan Yesus bilang dia akan pergi ke sana. Menariknya adalah sebelum dia mati, saudara, dia pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Mari saudara lihat Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13 ayat 33. Bagian belakang, bagian tengah saudara, lihat apakah kata-kata Yesus ini. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Kemanakah Yesus akan pergi saudara? Seorang pengkhotbah besar, saya lihat di siaran TV, mengatakan Yesus sedang mengatakan dia akan naik ke salib. Saya tidak begitu sependapat ketika Yesus mengatakan ke tempat aku pergi, itu berarti dia akan naik ke salib. Saya memahami bahwa dia sedang memberitahukan pada muridnya bahwa dia akan segera pulang ke surga. Karena dari situlah dia berasal. Saudara bisa bandingkan Yohanes 7, Yohanes pasal 7 ayat 33 saudara sekalian. Yohanes pasal ke-7 ayat ke-33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Yesus akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. 34. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Paralel dengan pasal 13 ayat 33. Ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang, kata Yesus. Artinya apa saudara? Yesus sedang mengajarkan sesuatu bahwa manusia itu sejatinya itu tidak bisa pergi ke rumah Bapa di sorga. Dengan sendirinya manusia tidak bisa pergi ke surga.
Saudara-saudara, sebagian orang mengira kalau dia saleh, hidupnya benar. Kalau dia banyak berbuat kebajikan, kalau mati dia bisa pergi ke surga. Yesus berkata, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ke sana. Mengapa kita tidak bisa ke surga, saudara? Kita sudah tahulah ya, urusan dosa. Dan kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Dan sejatinya kita itu memang manusia yang lemah sekali, saudara. Dari mana kita tahu manusia itu lemah? Terbukti kita menggunakan alat-alat. Betul tidak, saudara? Lihat di ruangan ini penuh dengan alat. Saya berbicara pun pakai alat mikrofon ini, saudara sekalian. Di mata saya juga ada alat. Di jantung saya belum ada alat sih, saudara. Tapi mungkin satu saat ya, karena sudah ada sumbatan 40% sekarang, Pak. Saya nggak tahu. Bukan kalau dipikir-pikir ya, hidup manusia bukankah tugas manusia adalah membuat alat dan menggunakan alat, ya kan? Setiap hari kita pakai alat. Mau makan kita pakai alat, minum kita pakai alat. Mengapa kita pakai alat? Karena kita lemah. Ada Pak Yudi nggak sini? Pak Yudi, kalau ban kempes, bagaimana caranya buka baut roda? Pakai jari lah. Coba pakai jari tangan ya, pegang kencang-kencang, putar, ayo putar. Aduh, sakit Pak. Kalau jari sakit, saya sarankan pakai gigi. Gigit saja. Dalam hitungan ketiga putar ya, 1, 2, 3, krak. Yang rontok adalah gigi, saudara sekalian. Akan menjadi sederhana kalau ada alat, saudara. Ada baut roda dipasang, putar. Gampang. Hidup kita sangat-sangat bergantung alat, saudara. Karena kita lemah. Saudara, minum perlu alat tidak ya? Minum perlu pakai alat? Bayangkan minum tidak pakai alat. Saudara duduk pakai alat tidak? Ada, saudara, ada perabot yang harus kita pakai. Untuk urusan sederhana begini, mana yang lebih sederhana? Masuk surga dan minum, mana yang lebih gampang, Pak? Mana yang lebih sederhana? Minum dan masuk surga. Praktis minum ya, tinggal colok ke mulut aja kan ya. Untuk urusan ini saja kita perlu bantuan loh. Betul ya? Apalagi kalau kita bicara masuk surga. Apa bisa kita pergi sendiri? Yesus sudah bilang loh, ke tempat aku pergi kamu nggak mungkin ke sana. Dengan kekuatan fisik kita bagaimana kita bisa pergi, saudara? Contoh sederhana ya, barangkali saya pernah beritahu Anda. Bayangkan saya punya balon udara diisi dengan nitrogen. Lalu saya lepas dan tersangkut di atas sini. Tanpa menggunakan alat bantu, siapa saja yang bisa melompat dan meraih balon udara itu, saya berjanji ini agen milik Anda. Dan majelis akan ganti saya yang lebih baik. Bisakah? Enggak sampai 10 meter, saudara. Dengan kekuatan fisik kita tidak berdaya. Tapi kita bisa meraih itu kalau ada alat bantu. Saudara, bagaimana kalau surga itu di seberang matahari sana? Bagaimana surga ada di bulan sana? Bagaimana di seberang sana bulan orang bisa pergi? Saudara, saya bilang ya, dengan kekuatan kita, jangankan surga itu di seberang sana, 10 meter di atas kepala pun kita nggak berdaya loh untuk pergi ke sana. Sebagian orang bilang, oh kalau saya saleh, Tuhan akan menjadi berkenan. Saudara tahu apa kata Tuhan? Kesalehan kita adalah seperti kain kotor, saudara. Kesalehan kita adalah seperti kain kotor. Lalu orang berusaha sekuat tenaga berbuat kebaikan dan kebaikan. Agama-agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang salah dengan kebaikan, saudara. Tidak ada yang salah dengan melakukan kebaikan. Tetapi sadari bahwa berbuat kebaikan itu memang adalah natur Allah yang dititipkan di dalam diri manusia. Saya mengatakan kalimat itu, saudara kaji lebih baik. Mungkin secara teologis tidak terlalu tepat. Saya mau katakan bahwa memang manusia dirancang untuk melakukan kebajikan.
Satu kali Ahok mendapatkan penghargaan ya, tokoh anti korupsi. Ngomong-ngomong udah kumpul KTP belum nih? Ini bukan bagian kampanye, nggak boleh di gereja. Dosa besar ya. Pada waktu mendapatkan penghargaan itu, dalam pidato Ahok bilang gini, kenapa saya dikasih penghargaan? Nggak perlu. Karena memang seharusnya saya tidak boleh korupsi. Kalau saya korupsi, saya ditangkap. Saudara kalau bawa mobil lampu merah diterobos, tangkap tidak? Wajar dihukum. Karena apa? Karena melanggar. Tapi kalau saudara setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun tidak pernah melanggar peraturan sekalipun, boleh nggak datang para ibu polisi minta hadiah dong? Hadiah apa? Papa mau? Saya belum pernah melanggar peraturan sekalipun loh Bu. Waktu saya langgar dulu, ibu mendenda saya, tangkap saya. Nah sekarang saya sudah bertobat loh Bu. Please, saya sudah 10 tahun tidak melanggar sedikit pun. Apa kata ibu polisi? Saudara, tidak ada hadiah yang akan kita peroleh. Karena memang kita diatur, diciptakan untuk menjadi manusia yang baik-baik. Bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan kita tidak sanggup melakukan, itu lain persoalan. Yang kita lakukanlah dosa dan dosa dan dosa. Sudah berbuat baik memang baik, tapi tidak ada jaminan bahwa berbuat baik maka dosa kita akan terhapuskan, lalu Tuhan memberikan surga sebagai pahala bagi kita. Ketika saya studi lanjutan, saudara, saya membuat tesis tebalnya segini hanya untuk mengatakan bahwa amal kebaikan tidak menyelamatkan kita. Sudah pergi ke mall, saya orang baik hati, pergi ke mall, depan mall ada 10 pengemis. Saya berikan cepeceng, cepek. Berapa yang saya sumbang hari itu? Jemaat Jatinegara kalau hitung duit itu cepat, bukan main. Lalu saya masuk ke toko, mengambil sebungkus permen 10.000, saya kantongin ya. Lalu saya keluar tanpa transaksi. Lalu saya ditangkap oleh satpam. Saya berkata demikian, Pak Satpam, berapa harga permen Anda? 10.000. Anda tidak tahukah saya sudah menyumbang berapa tadi? 1 juta di depan toko Anda. Itu orangnya masih hidup itu. Betul Pak, ibu-ibu, betul Pak, ini duitnya. Wow, saya sudah nyumbang 1 juta men. Yuk masa mau tangkap saya dengan permen 10.000? Apa kata satpam? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Begitu? Saya balik sedikit ceritanya. Saya masuk ke toko, ada 10 pengemis, ceceng. Berapa saya sumbang? Tuh kan, hitung duitnya cepat. 10.000. Saya masuk ke dalam toko, wih, handphone bagus, 10 juta. Haha, saya kantongin ya. Saya keluar, tidak transaksi, ditangkap satpam. Satpam, Anda ini kebangetan deh. Ini harga berapa? 10 juta Pak. Anda tidak lihat ya, tadi saya masuk, saya sudah menyumbang 10.000 di depan. Jadi urusan apa sekarang saya ditangkap? Konyol banget saudara ya. Bahwa kita berbuat baik mungkin ada imbalannya lah, yakin saudara. Tapi tidak ada jaminan bahwa dosa kita akan dihapuskan karena kita berbuat kebaikan saudara. Saya nggak punya waktu panjang lebar untuk menjelaskan itu saudara. Nah tapi menarik sekali saudara. Tuhan Yesus berkata, ke tempat aku pergi, yakinlah bahwa sampai pada kesimpulan siapapun tidak mungkin pergi ke situ. Bahkan Yesus pernah mengatakan kepada seseorang, lebih mudah seekor unta masuk ke Jatinegara, bukan? No. Seekor unta lebih mudah masuk ke lubang jarum. Mungkinkah unta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Tidak ada jarum yang lebih besar daripada unta, bukan? Itu yang tidak yang mustahil pun seakan-akan dibuat menjadi mustahil. Maka tingkat yang kedua adalah orang kaya berusaha untuk masuk dalam kerajaan surga dengan kekayaannya. Sebetulnya bukan orang kaya. Jadi saudara yang kaya jangan khawatir saudara. Bukan kekayaan yang menyebabkan orang tidak bisa masuk surga saudara ya.
Dan Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa orang Kristen harus menjual hartanya dan berikan pada orang miskin. Tapi kalau Anda tidak keberatan, jual harta bagikan kepada kami yang miskin, good juga. Saudara, itu berarti apa saudara? Yesus sedang mengajarkan kalau engkau dan saya mau masuk surga dengan cara kita, dengan kemampuan kita, nol, nihil, tak mungkin. Maka baca baik-baik apa yang Paulus katakan dalam Galatia, saudara. Saya sedang mengadakan studi mendalam tentang Galatia, itu sangat-sangat menarik. Bagaimana Galatia yang tadinya percaya menggebu-gebu tapi berbalik. Paulus menegaskan dengan berbagai cara untuk mendidik jemaat ini, saudara. Paulus pernah berkata, kalau engkau kembali ke ajaran lama, artinya kembali ke sunat dan sebagainya, kamu nggak di dalam Kristus loh, dan kamu terlepas dari kasih karunia, kata Paulus kepada jemaat di situ. Di pasal kedua ayat 16 dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, saudara sekalian. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang menciptakan semesta ini dan yang dititipkan kepada umat kesayangannya yang bernama Israel. Bayangkan saudara, ini hukum Tuhan diberikan kepada umatnya, tapi kalau umatnya melakukan hukum itu pun mereka nggak dibenarkan. Pasal 2 ayat 21, Paulus berkata, sekiranya ada kebenaran karena melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan Yesus. Itu kata Paulus. Kalau hukum Tuhan saja kita lakukan, kita tidak dibenarkan, apalagi hukum-hukum buatan agama-agama, hukum-hukum buatan manusia. No way, saudara. Nah, maka jelaslah apa yang Yesus katakan, saudara. Ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin ke sana. Pasal 14 Yohanes. Mari saudara. Yohanes 14, ini Yesus bicara pergi ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa, pulang kampung. Dia bilang gini ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, di Jatinegara kalau nggak punya rumah kita masih punya harapan, oi. Yesus developer loh. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Nah, lihat baik-baik kalimat yang berikutnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi bukan kita yang pergi ke situ, tetapi Dia yang akan membawa kita pergi. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa saudara. Kita tidak bisa ke sana, tapi Dia yang akan membawa kita ke sana. Berapa banyak di antara Anda sudah pernah pergi ke misalnya Hong Kong? Pengen ke Hong Kong? Hong Kong itu lebih besar dari Jatinegara, saudara. Saya ada kesempatan cukup banyak kesempatan pergi ke sana untuk mengadakan pelatihan buat para TKW di sana. So, seandainya saya bermukim di Hong Kong, lalu saya datang di gereja Anda, seseorang berkata, Pak, saya mau ke Hong Kong, mau ke rumah Bapak, boleh? Oh boleh. Minta dong alamat, di mana alamat Bapak? Hong Kong. Nama jalan? Wapusutawa. Apartemen? Gak tahu juga saya. RT RW. Emang Hong Kong ada RT RW? Jadi Bapak di mana alamatnya? Hong Kong. Mau cari rumah saya di Hong Kong dengan bekal kata Hong Kong, saudara? Mau? Bisa dapat tidak? Pesimis amat sih. Bisa saja dapat, tapi kemungkinan tidak dapat. Dan dipastikan tidak akan dapat apabila alamatnya palsu. Ngakunya Hong Kong, tahu-tahu Kalideres, men. Nggak akan sampai.
Tapi kalau saya dari Hong Kong, betul-betul bermukim di Hong Kong dan datang ke sini, Pak saya mau ke rumah Bapak, mau ikut Bapak. Anda perlu gak kepo nanya-nanya RT, RW-nya siapa? Ayo Pak saya mau ikut Bapak. Oh boleh. Nama jalannya apa Pak ya? Kira-kira sampai apa tidak saudara sekalian? Sampai tidak kalau ikut saya? Sampai tidak? Udah pastilah. Saya sekarang bermukim di sebelah barat Jakarta. Ada yang mau cari rumah saya di Jakarta Barat? Please silakan. Hadiah ini untuk Anda. Saudara tanya saya, alamat di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat besar loh ya. Cari, mungkin ketemu, tapi Anda hanya bosan sendiri kan ya, terlalu lama cari nggak dapat. Tapi kalau saya datang dari rumah, datang ke sini nih, sekarang ada di sini nih. Saudara kalau nanti mau ikut saya, sampai nggak ke rumah saya, saudara? Kok yakin amat sih? Yakinlah. Saya bisa datang dari sana, pasti saya bisa pulang ke sana, saudara, karena saya tahu alamatnya. Dengan merem selama mata pun saya bisa pulang, saudara. Saya tahu alamat saya. Dan Anda nggak usah kepo lagi nanya RT-nya lah, RW-nya, nggak urusan, ikut saya aja sampai. Saudara, ikutilah kata-kata Yesus ini, saudara. Dia pulang ke sana, siapkan rumah. Dia akan datang lagi membawa kita pergi. Ada teman saya itu konyol nih, penginjil di Kanaan. Satu kali diundang sama Pak Alfred Monim tuh khotbah di mana tuh? Bintara. Konyol banget tuh. Sama Pak Alfred dikasih tahu lewat tol yang ke arah ke ini Cikampek. Bener kan? Iyalah. Jadi dia dari arah mana tuh? Pokoknya dari arah pusat, dia tinggalnya dari Jakarta Pusat. Pokoknya lewat tol yang arah ke Cikampek. Lalu dia ngobrol sama jemaatnya. Saya mau khotbah di gerejanya Pak Alfred Monim tuh. Tahu nggak jalan ke situ? Jemaatnya sok tahu. Oh, ini jalannya. Bapak ambil tol menuju ke puncak. Bener aja tuh teman saya. Jemaatnya sok tahu. Yang satunya on. Maaf ya. Udahlah, dia ikutin tol ke puncak, saudara. Ini minggu pagi mau khotbah. Ditelepon, Bapak dari mana? Saya di tol menuju puncak. Oh, saudara, makin jalan makin jauh. Cepat keluar tol, cari pintu tol keluar yang paling dekat dan putar balik, salah tol. Akhirnya teman saya bilang gini, kok saya bego amat? Nah, bener kan saya bilang dia ngomong sendiri kok. Pak Alfred kan tinggal di Bekasi. Dia tahu kan jalan ke situ kan? Kenapa ada jemaat tanya jemaat yang sok tahu kasih petunjuk hanya salah? Dia bilang saya bodoh banget loh gitu. Bener memang bego sih. Saudara, Tuhan bilang, aku pergi sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan dia akan membawa kita ke sana. Kalau saudara bawa saya atau saya bawa saudara ke surga, yakin gak sih? Yakin? Yakin saya bisa bawa saudara ke surga? Saudara belum pernah ke surga kok. Dan jangan percaya dengan pendeta yang bolak-balik pergi surga. Saudara, saya nggak bisa bawa saudara ke surga. Saya bukan Tuhan saudara, bukan juru selamat saudara. Tapi kalau Dia yang berasal dari sana bawa kita, apa yang perlu kita cemaskan, saudara? Apa yang perlu kita ragukan? Baca baik-baik apa ayat yang kita baca di dalam pasal berapa tadi ya? 20 ayat 17 tadi kan ya? Apa kata malaikat? Kata Yesus kepada perempuan itu, ya, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Dia memang berasal dari sana, saudara. Dari mana kita tahu dia berasal dari sana? Anda baca baik-baik Yohanes pasal 1. Bahkan dari awal dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman telah mengambil rupa menjadi manusia. Di Filipi dikatakan bahkan mengambil rupa menjadi seorang hamba.
taat sampai mati di atas kayu salib. Dia berasal dari sana. Dia adalah Allah. Allah jadi manusia bisa apa tidak, saudara? Kalau Allah tidak bisa jadi manusia, dia sudah berhenti jadi Allah. Allah Maha Kuasa, dia berhak dan dia bisa saja menjadi Allah. Nah, manusia jadi Allah bisa tidak? Suruh mau semedi bagaimana caranya, mau nungging berapa kali ya, mau nyumbang berapa kali, mau puasa bagaimana, mau menore badan, mau keluarkan darah berapa banyak, tetap aja kita manusia, nggak bakal jadi dewa, saudara. Dewa aja nggak mungkin, apalagi jadi Tuhan, nonsen, saudara-saudara. Tuh lupakan itu. Tapi ingat ya, Tuhan Yesus malah yang mengambil rupa jadi manusia, datang mati menggantikan kita, menyelamatkan kita. Saudara masa aman sekarang? Jangan ragu lagi, dia satu-satunya juru selamat bagi kita. Nah, yang terakhir, saudara, kita menemukan Yesus satu-satunya jalan, tidak usah disangsikan dan jangan diragukan lagi. Dalam hal ini saya juga tidak setuju dengan ajaran inklusivisme, saudara ya. Sementara lupakan istilah itu. Bagi saudara yang mengerti saja, saya mau katakan saya tidak percaya dengan inklusivisme. Kita bisa menolaknya dengan begitu banyak ajaran dalam Alkitab. Percayalah Yesus satu-satunya jalan. Nah, persoalannya adalah apakah saya sudah diselamatkan oleh Yesus? Itu lain persoalan, saudara sekalian. Bahwa kita sudah mendapatkan kepastian di dalam Yesus ada keselamatan. Jangan ragu itu. Tapi persoalannya apakah saya sudah diselamatkan, itu lain persoalan, saudara sekalian. Dua hal yang berbeda. Apakah setiap orang yang sudah masuk gereja sudah pasti masuk surga? Pasti tidak. Apakah di antara kita ada yang tidak masuk surga? Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya. Tapi apakah ada kemungkinan ada orang tidak selamat? Terbuka sekali kemungkinan. Yesus pernah mengatakan, di dalam kandang ada kambing, ada domba. Pak, majelis tolong usulkan ke sinode kita, bikin teropong ajaib untuk mengeker. Mana kambing, mana domba? Belum ada tuh alat tuh. Tuh, saudara. Waktunya akan tiba di mana Tuhan akan memisahkan. Di dalam satu ladang ada gandum, ada ilalang, tumbuh bersama-sama. Waktunya akan tiba, Tuhan akan kumpulkan dan akan dipisahkan. Yesus berkata pada akhir zaman, banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat mengusir setan, bla 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 bla, demi namamu? Tuhan berkata, kenyalah kau pelaku kejahatan, aku tidak kenal kau. Jadi ada yang ditolak loh, saudara. Ada yang ditolak. Lukas pasal 13, Yesus berkata, yang punya rumah tutup pintu, kamu ada di luar dan kamu menggedor-gedor. Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Siapa lo? Bukankah kami makan dan minum semeja dengan engkau? Wow, ini dekat sekali ya. Orang dekat banget nih. Kalau raja itu adalah Jokowi, siapa sih yang bisa setiap hari makan minum, pernah makan minum dengan presiden kita itu? Itu bukan orang sembarangan. Bukankah kau mengajar di jalan-jalan di kota kami? Sampai tahu dia, raja itu mengajar di jalan-jalan kotanya. Ini KKR nih. Tapi raja itu berkata, nyalah kau, aku tidak kenal engkau. Saudara, yang mengusir setan aja tuh ditolak Tuhan loh. Udah pernah ngusir setan belum, saudara? Diusir setan sering ya. Kita orang GKI nggak terbiasa ngusir setan sih. Kalau kawan-kawan kita karismatik tuh dilatih di majelisnya ngusir setan kan ya. Sekedar intermezzo, sorry, sekedar intermezzo. Kalau kita terlatih ngusir pendeta, hamba Tuhan ya. Itu jago kan ya. Kalau ngusir setan, nggak bertalenta, saudara. Itu intermezzo, jangan diambil hati, saudara. Ambil hati, nggak masuk surga lagi nanti. Yesus bilang apa? Yang melakukan mujizat. Itu berarti yang melayani dan sebagainya kan ya. Demi nama Yesus loh. Tapi Tuhan berkata, kenyalah engkau, aku tidak kenal engkau. Adakah orang yang belum selamat tapi melayani dengan sungguh-sungguh? Ada. Saudara baca baik-baik Roma pasal 10. Paulus berkata apa? Kerinduanku, obsesiku adalah supaya mereka diselamatkan. Mereka itu Israel. Itu berarti apa? Mereka belum diselamatkan. Kalau sudah selamat, Paulus tidak perlu rindu dan tidak perlu mendoakan supaya mereka selamat. Kerinduanku adalah supaya mereka diselamatkan. Bahkan di pasal 9 Paulus berkata, aku rela terpisah dan ku terkutuk demi saudara sebangsaku, bangsa pilihan Tuhan itu. Ya. Nah di pasal 10 itu Paulus berkata apa?
Kerinduanku supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberikan kesaksian. Mereka sungguh-sungguh, bukan main-main. Mereka sungguh-sungguh giat untuk siapa? Untuk Allah. Tapi tidak mengenal kebenaran. Karena itu mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu kata Paulus di dalam Roma pasal 10. Artinya apa? Saya mau katakan orang yang aktif di gereja pun ada kemungkinan belum selamat. Maka itu di hari Paskah ini adalah baik kita pikirkan baik-baik. Sudahkah Yesus menyelamatkan kita? Caranya bagaimana? Tentu saja adalah bukalah hati saudara, terima Yesus. Saya pernah peragakan ini belum saudara? Keselamatan. Saya pernah peragakan buat Anda? Seandainya ini adalah keselamatan, saudara simak siapa yang akan diselamatkan. Seandainya kelas minum ini ada keselamatan, Tuhan bilang keselamatan mau di-share, mau dibagikan dengan gratis. Anda lihat siapa yang akan selamat? Ibu yang pertama, mau bu? Saya sudah punya, oke. Ibu nomor 2 mau? Bolehlah, diterima, dipegang. Sudah dapat belum? Sudah dapat? Yang ketiga, Pak, mau Pak? Pegang. Dari 3 orang itu siapa yang dapat? Di gereja mungkin ada orang pertama. Tapi jangan lupa di gereja banyak orang tipe kedua. Hanya sekedar beragama Kristen saja. Hanya sekedar menjadi anggota gereja saja. Ini orang bahaya sekali kalau dia jadi majelis gereja. Dia mau melayani Tuhan tapi akhirnya dipakai oleh setan. Apalagi kalau jadi gereja, jadi pendeta. Wow, parah sekali saudara. Tapi yang terbaik adalah orang yang mempunyai relasi dengan Yesus. Keselamatan itu hubungan personal kita dengan Yesus. Agama Kristen konon katanya bukan agama, tapi bicara hubungan personal dengan Yesus. Saudara kalau haus boleh nggak saya wakilin saudara? Saudara haus nih ya, Pak saya haus. Oke saya wakilin saudara. Bisa? Atau saudara lapar, oke bu saya wakilin ibu makan bu ya. Atau saudara sakit, oke obatnya saya wakili. Bisa begitu? No saudara. Keselamatan urusan kita pribadi. Urusan kita pribadi saudara. Itu yang Tuhan mau lakukan. Semoga saudara kita sudah menemukan jalan keselamatan dalam Yesus itu. Dan kita bukan hanya sekedar beragama Kristen, bukan sekedar menjadi anggota GKI Jatinegara, tetapi Yesus betul-betul Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mari kita bersatu teduh.